Bayangkan, latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya langsung diguncang kejutan besar. Milano Jonathan dan Mauro Zylstra tiba mendadak, sementara Taiwan justru tak bawa kekuatan penuh. Ditambah lagi kabar transfer Mees Hilgers ke Ligue 1 Prancis bikin geger. Kira-kira, apa yang akan terjadi di FIFA Matchday kali ini? Latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya benar-benar jadi sorotan besar. Bukan hanya karena skuad Garuda dipimpin langsung oleh pelatih Patrick Kluivert, tapi juga karena kehadiran dua wajah baru yang langsung bikin heboh, yaitu Milano Jonathan dan Mauro Zylstra. Keduanya baru saja mendarat di Surabaya setelah perjalanan panjang dari Belanda. Bahkan kedatangan Milano sudah terungkap dari unggahan Instagram sang ayah, yang memperlihatkan perjalanan mereka dari bandara hingga tiba di Indonesia. Latihan perdana ini bukan sekadar ajang pemanasan. Patrick Kluivert langsung menggeber timnya dengan intensitas tinggi, seolah ingin menunjukkan bahwa FIFA Matchday kali ini bukan hanya persahabatan, tapi juga momen penting untuk memantapkan komposisi tim jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik Indonesia semakin penasaran karena Milano Jonathan sebenarnya masih dalam proses finalisasi naturalisasi. Dari 5 pemain keturunan yang mendapat persetujuan pemerintah, 4 diantaranya sudah resmi jadi WNI. Hanya Milano yang belum disumpah karena jadwalnya berbenturan dengan pertandingan klubnya di Belanda. Meski begitu, kabar terbaru dari Dirjen Administrasi Hukum Umum, Widodo, memastikan bahwa Milano akan menjalani sumpah WNI pada 4 September di Jakarta. Artinya, ia tetap bisa bergabung dalam daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday kali ini. Nama Mauro Zylstra sendiri sudah lebih dulu rampung proses naturalisasinya. Ia bahkan sudah resmi menyandang status WNI usai menjalani sumpah di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda. Kehadirannya di lini depan timnas jelas menambah variasi serangan Garuda. Patrick Kluivert memanggil total 29 pemain untuk agenda FIFA Matchday ini. Dari jumlah tersebut, Milano dan Mauro jadi sorotan utama karena digadang-gadang bakal langsung mencicipi debut internasional bersama Garuda di Surabaya. Laga pertama timnas Indonesia akan berlangsung pada 5 September melawan timnas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga ini diprediksi akan jadi kesempatan emas bagi para pemain baru untuk unjuk gigi di hadapan puluhan ribu supporter. 3 hari kemudian, Garuda kembali akan turun menghadapi timnas Lebanon pada 8 September. Dua laga ini jelas sangat penting bagi Kluivert untuk menguji kekuatan tim sekaligus menemukan formula terbaik sebelum terjun ke ajang yang lebih bergengsi. Namun yang cukup mengejutkan, timnas Taiwan ternyata tidak datang dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain andalan mereka, termasuk sang kapten Chun Po-liang, tidak ikut diboyong ke Indonesia. Begitu juga striker andalan Chun Chou yang absen dari daftar skuad. Bahkan 2 pemain diaspora mereka yang berkarir di luar negeri, yakni Miguel Sundberg di Swedia dan Lars Larsson di Amerika Serikat, juga tidak terlihat dalam rombongan. Padahal keduanya sempat tampil apik di kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, Taiwan tetap punya beberapa nama yang patut diwaspadai. John Benchi, pemain naturalisasi asal Republik Dominika, masuk dalam skuad. Begitu juga pemain veteran Wu Chunqing yang sudah memiliki 72 caps bersama timnas Taiwan sejak 2010. Absennya banyak pemain inti Taiwan tentu memberi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Namun Patrick Kluivert tetap mengingatkan agar para pemainnya tidak meremehkan lawan, sebab laga internasional selalu penuh kejutan. Di tengah persiapan Garuda, kabar transfer pemain Indonesia juga ikut mencuri perhatian. Bek tangguh Mees Hilgers dilaporkan tengah dalam proses menuju klub Ligue 1 Prancis, Stade Brest. Transfer ini disebut hampir rampung sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan media Belanda, Hilgers akan dipinjamkan terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Brest menilai pemain berusia 24 tahun itu punya prospek besar setelah tampil apik bersama timnas Indonesia. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Hilgers akan menyusul jejak beberapa pemain keturunan Indonesia yang mulai merambah liga-liga top Eropa. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik tanah air. Bukan hanya Hilgers, kabar lain datang dari Kelvin Verdong. Pemain yang sempat membela NEC Nijmegen itu dikabarkan akan segera bergabung dengan klub raksasa Prancis, Lille, usai menjalani tes medis. Nilai transfernya kabarnya mencapai 3 juta euro atau setara 57 miliar rupiah. Setelah teken kontrak, Verdong langsung dijadwalkan terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan timnas Indonesia menghadapi Taiwan dan Lebanon. Padatnya agenda para pemain ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia semakin mendapat perhatian internasional. Kehadiran mereka di klub-klub Eropa jadi modal berharga untuk membangun skuad Garuda yang kompetitif di level dunia. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025 yang akan digelar di Sidoarjo.
Korea Selatan U23 yang tergabung di grup J bersama Indonesia, Laos, dan Maladewa sudah menyatakan kewaspadaan tinggi. Pelatih mereka, Lee Min-sung, mengaku sudah menganalisis kekuatan Indonesia di bawah asuhan Gerald Vandenburg. Ia bahkan menonton langsung kiprah Garuda Muda saat tampil di Piala AFF U23, di mana Indonesia finish sebagai runner-up. Lee tidak ingin timnya mengulang kesalahan seperti di Piala Asia U23 sebelumnya. Saat itu, Korea Selatan tersingkir di perempat final usai kalah adu penalti melawan Indonesia. Kekalahan itu jadi luka besar yang masih membekas hingga kini. Lee menegaskan bahwa timnas Indonesia U23 kini lebih matang dan berbahaya. Ia mengingatkan para pemainnya untuk fokus penuh, terutama saat menghadapi laga penting melawan tuan rumah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 9 September mendatang. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada dua laga FIFA Matchday di Surabaya. Selain menjadi ajang persiapan, laga ini juga diharapkan bisa meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA. Kehadiran pemain keturunan yang baru bergabung, seperti Milano Jonathan dan Mauro Zylstra, menambah optimisme supporter. Mereka dianggap bisa menjadi jawaban dari kebutuhan lini depan Garuda yang selama ini masih bergantung pada pemain tertentu. Tidak kalah penting, debut mereka juga akan jadi bahan evaluasi Patrick Kluivert. Apakah kedua pemain ini bisa langsung beradaptasi dengan gaya permainan timnas, atau butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menyatu? Yang jelas, sorotan publik ini tertuju penuh ke Stadion Gelora Bung Tomo. Surabaya kembali jadi saksi sejarah perjalanan timnas Indonesia, sekaligus panggung lahirnya bintang-bintang baru untuk Garuda dari latihan perdana yang penuh semangat, kabar transfer yang mengejutkan, hingga duel panas di FIFA Matchday. Semua ini menandai babak baru perjalanan sepak bola Indonesia. Babak di mana harapan, perjuangan, dan mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dukung terus timnas Indonesia, karena perjalanan Garuda masih panjang dan penuh tantangan. Kita doakan agar skuad Merah Putih selalu diberi kekuatan dan keberhasilan dalam setiap langkahnya. Salam olahraga.